Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di channel saya. Komposisi backlog jamur tiram. Jadi komposisi backlog jamur tiram itu macam-macam. Setiap petani mempunyai komposisinya sendiri-sendiri ataupun mempunyai racikan sendiri-sendiri untuk membuat backlognya. Dan tidak jarang pula setiap petani itu merahasiakan komposisi tersebut. Ada yang belak-belakan, ada pula yang secara terang-terangan menge-share komposisi backlog tersebut. Nah, kali ini di video ini kita akan share apa saja komposisi yang biasa digunakan petani-petani jamur tiram, dan apa saja ya komposisi yang kita gunakan untuk setiap harinya membuat backlog jamur tiram. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Channel ini tidak akan berkembang tanpa dukungan teman-teman semua. Nah, langsung saja, apa saja yang biasa digunakan atau bahan apa saja yang biasa digunakan membuat backlog jamur tiram, dan berapa takarannya dalam membuat backlog jamur tiram tersebut. Bahan-bahan yang biasa digunakan membuat backlog jamur tiram itu antara lain adalah serbuk gergaji, kemudian nutrisi di sini macam-macam. Ada yang menggunakan bekatul, ada yang menggunakan tepung jagung, ada yang menggunakan tambahan molase, ada yang menggunakan tambahan tepung-tepungan, dan banyak lagi yang lainnya teman-teman. Bahkan ada yang juga menambahkan urea ataupun yang lainnya. Untuk saya sendiri di sini yang biasa kita aplikasikan untuk membuat backlog jamur tiram itu antara lain serbuk gergaji. Serbuk gergaji untuk perbandingannya semisal yang biasa kita gunakan di sini itu serbuk gergaji kayu lunak ataupun campur ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut komposisi apa yang biasa kita gunakan dalam membuat backlog, kita harus memahami terlebih dahulu dalam pembuatan backlog jamur tiram itu, dalam memberikan nutrisi ke campuran backlog itu ada beberapa kategori teman-teman. Kita sederhanakan saja, di sini kita bagi menjadi 3. Itu dalam pemberian nutrisi backlog itu ada yang memberikan nutrisi itu minimum. Yang kita katakan di sini untuk mensederhanakan agar kita paham, di sini dalam pemberian nutrisi minimum itu kita memberikan nutrisi kurang dari 10% teman-teman. Ini hanya untuk menyederhanakan agar kita mudah menyebutnya saja. Pemberian nutrisi minimum itu biasanya diberikan kurang dari 10% dari berat serbuk teman-teman. Jadi 10%, kurang dari 10% berat serbuk. Kemudian yang kedua itu ada pemberian nutrisi yang sedang. Sedang di sini itu kurang lebih pemberian nutrisi antara lain 10% sampai 15% dari berat serbuk. Nah, setelah sedang itu ada yang memberikan nutrisi yaitu dengan kategori tinggi. Kategori tinggi itu saya biasa menyebutnya itu pemberian nutrisi lebih dari 15%. Itu menurut saya termasuk kategori yang pemberian nutrisi tinggi. Jadi itu yang harus kita pahami.
Nah, di sini terserah teman-teman mau memberikan nutrisi minim ataupun sedang ataupun tinggi, itu terserah teman-teman. Yang jelas itu nanti akan ada kaitannya dengan cost produksi dan juga apa ya, tingkat sterilisasi teman-teman ya, tingkat kematangan dari sterilisasi teman-teman. Karena semakin tinggi nutrisi itu sterilisasinya juga harus semakin maksimal. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar mau membuat backlog, itu saya sarankan teman-teman menggunakan nutrisi yang standar saja 10%. 10% dari berat backlog. Itu karena apa? Karena di situ teman-teman yang baru belajar membuat backlog itu pasti akan mengetes terlebih dahulu seberapa kekuatan ataupun seberapa tingkat sterilisasi alat teman-teman, ataupun apa ya, tingkat kematangan dari alat sterilisasi teman-teman itu seberapa. Jadi saya sarankan teman-teman memberikan nutrisi 10% ataupun standar terlebih dahulu. Setelah itu kalau teman-teman mau menaikkan nutrisi itu ya terserah. Nah, nanti pasti di situ teman-teman yang baru belajar membuat backlog pasti akan bingung ataupun dihadapkan dengan cost produksi yang tinggi, karena teman-teman yang baru belajar membuat backlog otomatis pasti untuk pengambilan bahan baku ataupun misalkan bekatul di sini teman-teman pasti akan mengambil dengan kapasitas sedikit, ataupun bahan baku yang lainnya plastik ataupun apa itu pasti dengan kapasitas yang kecil. Nah, otomatis kapasitas kecil itu akan berpengaruh dengan cost teman-teman. Pasti teman-teman akan mendapatkan harga yang tinggi di situ karena belinya juga misalkan plastik eceran, bekatul juga eceran, di situ pasti akan mendapatkan harga yang tinggi. Itu akan ada kaitannya dengan cost produksi teman-teman. Nah, setelah membahas tingkatan nutrisi, lalu berapa takaran ataupun komposisi yang biasa saya gunakan dalam membuat backlog jamur tiram. Nah, dalam membuat backlog jamur tiram itu saya biasa menggunakan dalam 30 karung. Saya biasanya membuat di sini 30 karung ya, dalam satu pencampuran 30 karung serbuk. Itu untuk 1000 backlog. Saya tidak pernah menimbang serbuk teman-teman, karena saya memang tidak punya timbangan. Yang pertama, yang kedua terlalu rumit menurut saya. Jadi saya menakar saja dengan karung pakan ayam ya, itu biasanya satu karung itu bisa menjadi 35 backlog. Nah, saya dalam pencampuran itu menggunakan 30 karung serbuk gergaji, itu kurang lebih akan menjadi 1000 backlog, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dalam 30 karung saya memberikan 1 kuintal bekatul teman-teman. 1 kuintal bekatul itu otomatis 10% dari berat serbuk gergaji, kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk pastinya itu memang saya tidak pernah menimbang secara detail serbuk kering itu berapa, terus nutrisi. Nah, kalau nutrisi tetap saya timbang teman-teman, tapi kalau serbuk saya tidak pernah menimbang, hanya mengira-ngira saja, karena menurut saya itu terlalu memakan waktu ya. Nah, setelah serbuk 30 karung, kemudian bekatul 10%, kemudian saya kasih nutrisi tambahan yaitu
tepung jagung. Tepung jagung di situ kurang lebih saya menggunakan 2% dari berat serbuk tersebut. Nah, setelah itu saya memberikan kapur. Kapur di sini macam-macam yang kita gunakan. Saya sudah share videonya kapur apa saja yang bisa digunakan membuat backlog jamur tiram. Nah, dalam memberikan kapur di situ saya memberikan 2 kilo dalam 1 karung serbuk. Nah, di sini teman-teman nanti bisa mengira-ngira sendiri. Misalkan teman-teman di situ mau membuat pencampuran untuk 100 backlog, teman-teman tinggal bagi saja. Nah, di sini teman-teman terserah mau memberikan campuran seperti apa, tapi kami menggunakan campuran yang seperti itu tadi, dan hasilnya saya kira di situ cukup baik untuk produktivitas backlog ataupun jamur yang dihasilkan dalam backlog tersebut, teman-teman. Nah, mungkin nanti bisa menjadi referensi teman-teman di rumah untuk membuat backlog jamur tiram, apalagi petani-petani jamur yang baru belajar membuat backlog. Semoga ini nanti bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Channel ini tidak akan berkembang tanpa dukungan teman-teman semua. Saya di sini Dwi Murianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.